Bagaimana dengan soal nomor 8? Tadi kita mau kerjakan tapi waktu nggak sempat toh. Nah, nomor 8 perhatikan lagi. Hasil pengukuran panjang suatu persegi panjang diukur menggunakan jangka sorong. Ditunjukkan seperti gambar berikut. Jangka sorong ya sekarang. Tadi mikrometer skrup, sekarang jangka sorong. Secara penglihatannya sebenarnya sama saja. Pertama, pastikan nolnya ini 0 ini yang perlu diperhatikan. 0 ini ada di angka berapa di sini? Titik berapa? Hitung dari sini. 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4. Berarti kita dapat SU-nya sama dengan 4,4. SU sama dengan 4,4. Ingat satuannya, kalau jangka sorong satuannya cm. Selanjutnya, ketika kalian melihat gambar seperti ini, kalau kalian sudah dapat SU-nya, sekarang langkah kedua cari SN-nya. SN-nya dilihat dari angka 0 sampai 10 ini. Yang bergeser toh, cari mana yang paling lurus dengan garis-garis di atasnya. Kita tes dari 0, selalu mulai dari 0. Apakah 0 lurus? Tidak, bahkan tidak menyentuh. Apakah 1 lurus? Tidak. 2? Tidak. 3? Tidak. 4. Coba perhatikan 4. 4 ini dia membentuk garis lurus dengan garis yang ada di atasnya ini. Oke, berarti kita dapat bahwa nilainya adalah 4. 1, 2, 3, 4. 4. Tulis. SN-nya sama dengan 4. Miss kemarin ajar cara cepatnya nanti ya. Tapi cara proses pengerjaannya seharusnya seperti ini. Selalu dikalikan dengan ketelitiannya. 0,01 cm. Berapakah nilainya? 0,04 cm. Nah, hasilnya itu adalah SU ditambah SN sama dengan 4,4 ditambah 0,04 atau 4,44. Kemarin Miss ajar cara cepatnya. Kalau kalian sudah dapat SU-nya sama dengan 4,4 dan kalian menemukan garis yang lurus nilainya 4, kalian langsung tempel di belakang. Ini cara cepat. Tapi kalian harus tahu kenapa bisa dapat cara cepat ini, prosesnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, apakah yang ditanya 4,4? Yah, ternyata ada pertanyaan lanjutnya lagi. Berarti kita dapat bahwa hasil pengukuran panjangnya, berarti ini panjang, sama dengan 4,4 cm. Don't forget. Oke, lanjut. Di sini dibilang, jika luas persegi panjang, ingat luas persegi panjang itu rumusnya panjang kali lebar. Jika luas persegi panjang sama dengan 14,43 cm persegi. Di sini dibilang toh, jika luas persegi panjang 14,4, jadi panjang kali lebar ini sama dengan 14,4. Berapakah lebarnya? Jadi yang ditanya adalah ini nih. Aduh, semakin susah ya, tapi tidak. Jangan anggap semuanya susah, semuanya itu pasti ada jalannya. Yang penting baca soal baik-baik dan tahu alurnya. Oke, kita sudah dapat panjangnya sekian, luasnya sekian, berarti lebarnya bisa dicari. Karena tinggal satu yang belum diketahui. 4,44 dikali L sama dengan 14,43 cm kuadrat. Ini juga cm. Nah, bagaimana untuk mencari L-nya? L ini dicari dengan cara ini, harus dibagi dengan temannya, teman atau pasangan dari L ini. Yang merupakan pasangan dari L adalah panjang, karena mereka berada di ruas sebelum sama dengan, berarti temannya adalah 4,4. 14 hasilnya tadi harus dibagi dengan teman yang di sampingnya, 4,4. Ini cm kali cm kan, cm kuadrat sama dengan cm kali cm per cm. Oke, cm dan cm habis, berarti tinggal 1 cm-nya. Ini kalau dibagi, coba kalian bagi hasilnya berapa? Jeng jeng jeng, Miss tadi sudah ukur. Hasilnya bukan ukur sebenarnya, hitung. Tadi hasilnya 3,25 cm yang ini. Oke,
Sekarang, aduh, yang ditanya di soal ini ternyata bukan hasil ini, tapi hasil ini dikembalikan ke dalam bentuk gambar ini. Gampang sekali, ingat, tadi Miss sudah bilang, kalau kita sudah dapat 3,25 maksudnya, 3,2 ini merupakan SU, dan 5 yang di belakang sini merupakan SN. Berarti kalian sudah dapat bahwa garisnya harus di 3,2. 3,1, 3,2. Berarti garis nolnya harus ada di antara 3,2 dengan 3,3. Ini kita sudah dapat nilai nolnya seharusnya di sini. Sekarang lihat, karena di sini SN-nya 5, berarti kita harus bikin yang berimpit tuh yang 5, 1, 2, 3, 4, 5. Anggap saja seperti ini. Nggak perlu secantik itu. Karena skala kita ini yang digambar ini beda-beda. Anggap saja seperti itu. Berarti ini gambar yang seharusnya bentuknya seperti ini. Berarti 0 ini ada di antara 3,2 dan 3,3. Kemudian yang paling lurus adalah 5. Cek lagi di sini. Apakah ada? Ini sudah kasih tanda sih. Pastikan lagi. Oke, di sini. Nomor A. Kenapa nggak jelas? Nomor A, betul di sini lurusnya 5, tapi lihat di sini bukan 3,2 tapi 3,1 toh. Ini kan 3,1. Seharusnya di sebelah sini nih. Lihat lagi, ini 3,1, 3,2. Sudah betul nih, nolnya ada di antara 3,2. Lihat. Oke, 0,5-nya lurus. Berarti kita dapat jawaban yang seharusnya adalah B. Seperti itu.